Bab 4160. Cimat apakah ini? Meski kemajuan mulai melambat, cahaya pisau itu tetap saja bergerak maju mengancam tubuh Tobi Kyu. Tobi merasa sangat menyesal. Jika tahu dari awal, dia pasti sudah menurunkan kesombongan dan langsung mengeluarkan teknik andalan terakhir miliknya. Bukan seperti sekarang, dengan kekuatan seperti itu, tidak ada yang bisa dia lakukan selain berusaha keras melepaskan diri. Pef. Bagian paling tajam cahaya pisau menusuk ke dalam dada Tobi Kyu, sebuah lubang berdarah terlihat di dadanya. Saat ini Tobi Kyu tidak bisa merasakan sakit, namun dia tahu, begitu cahaya pisau itu menembus dan membelah tubuhnya, tubuh Taois pun tidak terselamatkan lagi. Aku tidak ingin mati, aku tidak boleh mati. Aku ingin bertahan hidup, bagaimana cara agar bisa bertahan hidup? Ancaman nyawa yang semakin mendesak itu membuat Tobi sangat ketakutan hingga hampir tidak sadarkan diri. Jika bukan karena dirinya dibuat kaku, wajahnya sudah pasti memucat, sekujur tubuh pasti sudah gemetaran. Intinya, Tobi Kyu bukanlah pejuang kebanggaan terhebat. Dia bisa mencapai kekuatan hari ini murni mengandalkan keterampilan sihir, bukan kemampuan dalam diri sendiri. Hanya saja, saat cahaya pisau terus-menerus menggerus energi hitam hingga hampir membelah tubuh Tobi, tubuh Erik mendadak bergetar. Mulutnya memuntahkan darah, kabut darah menyebar ke berbagai arah. Kali ini bukan lagi penyamaran, melainkan Erik memang sudah mencapai batasnya, dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Gawat! Mata Erik Kin terbelalak, berusaha keras mengendalikan diri demi bisa menggerakkan energi abadi. Hanya saja, meski dia segera mengendalikan segel tubuh, begitu hawa teknik waktu berhenti bergerak, semua akan hancur berantakan. Aku sudah bisa bergerak. Aku masih punya kesempatan. Di saat ini pula, akhirnya Tobi kembali merasakan reaksi pada tubuh. Terlintas ekspresi senang di wajahnya, suasana hati sontak membaik. Sejak dulu dia sama sekali tidak pernah merasa bisa bergerak adalah sebuah kebahagiaan besar dalam hidup. Erik Kin sudah menggunakan semua teknik yang dimiliki, asalkan bisa menghadapi cahaya pisau itu, aku pun bisa menggunakan teknik andalan. Tidak hanya Erik yang akan menjadi puppet, Rain yang selalu menghalangi aksiku pun juga akan menjadi puppet. Mati, kalian semua harus mati. Teriak Tobi Kyu di dalam hati. Begitu gerakan pada tubuh pulih, dia sama sekali tidak menghiraukan rasa sakit yang menyerang, langsung bergerak mundur, 3 buah tubuh mendadak keluar dari dalam dirinya. 3 orang itu masing-masing adalah 2 orang senior Yuzu beserta Thomas Lin. Norman Yang, Taois Huang Mu dan lainnya mengira Thomas Lin dan kedua senior Yuzu telah dimakan oleh Tobi. Namun kenyataannya mereka hanya dijadikan puppet oleh Tobi, dan akan menggantikan Tobi Kyu yang sedang menghadapi ancaman kematian. Itulah sisi menakutkan dari kekuatan suci, juga menjadi alasan Rain tidak bersedia kerja sama dengan Tobi Kyu. Ilmu bayi iblis tidak memiliki kekuatan tarung yang sangat tinggi, namun keberadaannya malah sangat seimbang. Memiliki kekuatan yang tidak terbatas jumlahnya, menjadi pelindung yang sangat menakutkan. Selain itu juga memiliki teknik pemanggilan tubuh pengganti saat menemui bahaya kematian. Saat ini penampilan Thomas Lin dan lainnya hitam total, kedua mata terpejam rapat. Meski masih ada hawa dalam diri, entah masih ada jiwa dewa di dalamnya atau tidak. Karena sudah terlalu takut dengan cahaya pisau di depan mata, Tobi Kyu sekaligus memanggil 3 orang untuk menghadang. Peng, peng. Serangan cahaya pisau dari Raja Abadi pertama-tama menepis pergi 2 senior Yuzu, setelah itu menghantam kuat ke tubuh Thomas Lin.
Thomas Lin yang dijadikan korban hanya memiliki tubuh seorang fase penilaian 2 kegagalan, namun tidak memiliki kesadaran apapun. Cahaya pisau yang mendarat langsung menebas tubuhnya. Ledakan. Tobi Qiu berteriak keras, seketika membuat tubuh Thomas Lin memancarkan cahaya. Setelah itu mengembang dan berubah menjadi cahaya Reiki yang sangat menyilaukan mata. Jiwa dewanya hancur tak bersisa. Di belakang, ekspresi wajah Eric Qin sedikit berubah. Dia juga tidak menyangka Tobi Qiu masih memiliki teknik menyelamatkan diri seperti itu. Namun yang membuat mata semua orang di sekitar terbelalak adalah setelah Thomas Lin mati, tepat di tempat dia berada muncul sebuah gulungan beserta 5 buah patung pusaka. Thomas Lin telah mati, kenapa bisa muncul warisan di tempat dia berada? Eric Qin tercengang, begitu pula dengan Tobi Qiu. Hanya saja, cahaya pisau masih terus menebas. Setelah melewati hawa tubuh Thomas Lin, tebasan Raja Abadi masih saja melintas dengan cepat, kini langsung menebas tangan Tobi. Tobi menjerit keras, darah segar bercucuran. Saat ini matanya penuh benci, tanpa peduli dengan sakit yang dirasakan, dia pun menyerang ke arah Eric. Bersamaan dengan itu, sekujur tubuhnya berubah menjadi warna merah. Hawanya tidak berhenti meningkat seolah sedang melakukan sebuah perubahan yang menakutkan. Lenganku putus masih bisa ditumbuhkan kembali, tetapi kamu harus mati di tanganku. Saudara Qin, cepat lari. Namun di saat inilah entah sejak kapan Rain tiba di posisi yang tidak jauh dari mereka berdua. Pasir-pasir di permukaan bumi terangkat, berubah menjadi tanaman merambat yang tak terhingga jumlahnya, seketika menarik tubuh Rain. Lari, memangnya bisa lari? Terlintas ekspresi kecewa dalam mata Eric Qin. Situasi dirinya saat ini sudah sangat tidak berdaya, Tobi Qiu juga menggunakan jurus andalan paling mematikan. Masih bisakah dirinya melarikan diri? Dengan bantuan Rain yang telah mengorbankan diri, usaha melarikan diri mungkin saja dia lakukan. Tetapi itu hanyalah kemungkinan yang sangat kecil. Apalagi dia tidak berharap hidup dan mati dirinya berada di tangan orang lain. Sudah bertarung hingga titik itu, dia pun tidak berniat melarikan diri lagi. Sekalipun kesempatannya sangat kecil, dia tetap ingin menang. Bukan melarikan diri. Yang membuat Rain tidak habis pikir adalah Eric tidak hanya tidak berbalik arah lari ke arahnya, melainkan terus menyerang ke arah Tobi. Saudara Qin. Kepala Rain terasa berdengung, sama sekali tidak mengerti apa yang Eric Qin lakukan. Emosi Tobi Qiu telah benar-benar terpancing hingga mengeluarkan teknik andalan, sedangkan Eric Qin telah kehabisan energi dan tidak berdaya. Haha, apakah karena melihat tidak mungkin melarikan diri, kamu datang mempertaruhkan nyawa? Tobi Qiu terlihat sangat menyombongkan diri. Pertama-tama dia mengumpulkan energi hitam dalam tubuh, seketika menghancurkan tanaman merambat yang keluar dari tanah. Setelah itu dia menjulurkan tangan langsung mencekik leher Eric Qin. Tangannya mencekik kuat membuat raut wajah Eric Qin pun memerah. Tiba-tiba saja tubuhnya diangkat hingga melayang di udara. Gawat! Wajah Rain menjadi pucat, merasakan sebuah keputusasaan. Sebenarnya, Eric, aku ingin sekali berterima kasih padamu. Sebelumnya aku sungguh tidak tahu dengan membunuh kultivator yang memiliki teknik warisan, aku bisa mendapatkan semua yang dia miliki. Kalian semua akan tamat, dan aku akan menjadikan semua milik kalian milikku. Tobi menatap Eric dengan ekspresi sinis. Sekalipun kamu memiliki ratusan teknik dan jurus, yang menang pada akhirnya tetaplah aku. Benarkah begitu? Saat ini tenggorokan Eric terasa panas dan pedas seolah leher hampir putus karena cekikan.
namun bibirnya malah menunjukkan senyuman. Dia memaksakan diri menjulurkan tangan sambil menunjuk lengan Tobi. "Coba lihat, apa itu?" Tobi Kyu tercengang, mencoba melihat menelusuri arah yang Erik tunjuk. Setelah itu dengan kaget dia menyadari ada sebuah segel yang berukuran tidak besar di bagian lengan yang kesakitan itu. Sejak kapan Erik meninggalkan tanda itu pada lengannya? Hanya saja Tobi Kyu tidak memiliki waktu untuk curiga lagi, karena sastra jimat itu mulai memancarkan cahaya emas, sejenis cahaya suci yang sangat dibenci olehnya. Suara pengucapan mantra juga terdengar secara samar-samar pada tanda itu. "Apa-apaan ini?" Tobi Kyu tercengang, namun dengan sangat cepat dia merasakan sebuah kekuatan tarik yang sangat besar muncul di sampingnya. Bersambung.